Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Tabi pun Subkalik Publik Lampung TV hadir lagi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bapak Kiai Rofik dari Pondok Pesantren Usuluddin, Lampung Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi beliau adalah tokoh yang kita tunggu-tunggu untuk hadir di studio kita. Kita izinkan beliau untuk menyapa kita bersama dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiq Udin, pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin, Desa Belambangan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Selamat datang. Selamat. Telah berkenan mendarat di studio kami yang kecil ini, di studio yang kita berkreasi dan sama-sama memberikan edukasi secara digital, studio yang banyak memberikan informasi-informasi terbaru kepada khalayak umum secara positif. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita mau ngobrol santai, lebih ke fun, relax, dan beberapa hal yang sebenarnya kami kepo sebenarnya. Mau tanya langsung via telepon nggak berani gitu. Makanya kami undang secara resmi dan alhamdulillah ya pemirsa beliau berkenan hadir dan untuk dialog bersama kita untuk santai. Yang pertama adalah kita dialog sedikit, Abi. Jadi kami ingin tahu sebenarnya pondok pesantren yang Abi kembangkan dan masuk kategori pesantren yang berprestasi secara nasional itu sebenarnya apa yang Abi ajarkan di dalam pesantren tersebut, karena secara digital sangat sangat luar biasa dan kami ingin tahu lebih banyak sebenarnya seperti apa. Izin Abi, dipersilahkan Ya, dialog kita. terima kasih Pak Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada nilai-nilai yang kita kembangkan di pesantren Usuluddin ini. Ada bahasa manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Jadi dengan kesungguhan, insya Allah apa yang kita inginkan itu bisa berhasil. Yang selanjutnya mansobarodofir, siapa yang sabar, karena kita menuju kebaikan ini tentunya banyak rintangan-rintangannya, tapi insya Allah endingnya adalah berhasil. Makanya mansobarodofir, siapa yang sabar dia akan beruntung. Nilai yang lain adalah manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Istagil waqta fima yufiduka. Kemudian sucikan hati, pikiran, perkataan dan perbuatan. Jalin ukhuwah. Bagaimana kita akan visi misi program tujuan tercapai kalau kita nggak united we stand the fight people. Bersatu kita teguh, bercerai lagi. Wah, saya mau mengiyakan agak berat ya teman-teman. Jadi insya Allah begini. Jadi luar biasa ya. Jadi itu yang menyebabkan Pondok Pesantren Usuluddin itu jadi juara nih secara nasional. Kami juga ingin tahu sebenarnya apa yang buat nasional eh, juaranya gitu kan. Ya mungkin kita bahas yang berikutnya mengenai makna terpadu Bi. Jadi kita akan dialog, ada beberapa teman-teman itu ingin tahu sebenarnya itu apa. Jadi kita pondok pesantren terpadu Usuluddin. Tipologi pesantren itu ada tiga. Pertama modern, yang kedua salafi, yang ketiga terpadu atau bahasanya kombinasi. Kita bahasakan terpadu. Jadi keterpaduan antara salafi dengan modern. Nilai-nilai plus dari kesalafiannya ya kita angkat juga, kemudian modern juga nilai-nilai plus yang luar biasa. Sehingga kita ingin nilai-nilai plus itu masuk di pesantren kita semua. Bagus sekali, luar biasa ya. Nilai-nilai positif yang ingin disampaikan kepada eh, Ahwan dan Ikhwat ya Bi. Ya, Mohon maaf saya ya agak karena produk pesantren zaman dulu dan saya produk gagal ya. Jadi santriwan. santriwan dan santriwati itu kan langsung revisi, nanti di kolom komentar jangan ramai ya saya bilang karena saya juga masih baca-baca gitu. Yang berikutnya mengenai makna Usuluddin, Abi mohon Usuluddin itu penjelasan. dari bahasa Arab. Ya, dua kata, usul adalah dasar-dasar, din adalah agama. Jadi dasar-dasar agama. Harapan kita, ya istilahnya santri-santri kini memiliki pondasi, dasar-dasar yang kuat. Sehingga nanti apapun nanti profesinya, seperti Dokter Ari kan, Nah, tapi kan subhanallah pondasi agamanya luar biasa. Jadi kalau memang nanti jadi dokter, lah
dokter juga yang luar biasa bisa berdakwah. Paling tidak begini, doktrin kita itu kalau mau mengawali apapun harus bismillah. Jadi Betul. mau nyuntik pun harus bismillah. Kan Betul. bayangin, Betul. sebelum nyuntik diawali dengan bismillah, tidak kemungkinan kekuatan bismillah ini sebelum disuntik sudah sembuh duluan. Betul Nah, lagi. makanya kalau mau nyuntik istri harus bismillah. Oh, saya doanya panjang, Oh, Bi. Allahumma barik lana. Oh, bukan ya? Beda itu ya? mau makan. Oh. Nah, Bi, kita bicara mengenai infak 1000 dan gedung 1000 nih, Bi. Jadi beberapa teman-teman kita lihat pemberitaan secara digital, kita tahu program itu, tapi belum dengar secara resmi dari Abi. Kira-kira itu programnya seperti apa? Ya, Silakan. pesantren Usuluddin adalah wahana pendidikan dan ibadah. Oleh karena itu, infak 1000 pun diawali dengan pendidikan. Kita ingin mengajarkan anak-anak santri itu belajar memberi, walaupun itu 1000. Jadi diwajibkan santri-santri itu untuk berinfak 1000 dalam 1 bulan. Ternyata uang 1000 kalau dikumpulkan dengan 600 santri, subhanallah. Nah, sehingga di awal itu uang itu kita kumpulkan dalam waktu 3 tahun terkumpul, kita bangun gedung 1000A. Nah, jadi Luar gedung biasa. 1000 itu gedung hasil dari infak anak-anak yang 1000. Oh, Subhanallah, gitu. alhamdulillah. Jadi kalau istilahnya gedung ini masih terus dipakai bermanfaat, itu Betul. menjadi sedekah jariyah. Allahu Akbar. Oh, luar biasa. Jadi ini baru 1000, tetapi sekarang alhamdulillah anak-anak tidak 1000 lagi. Kadang-kadang ada yang 20.000, ada yang 30.000, subhanallah. Luar biasa. Ini Ya. jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi yang Betul, lain. betul. Bisa dibayangin kalau madrasah sekolah di Lampung Selatan khususnya ini Betul. berapa sekolah berapa. Kalau memang mereka itu belajar 1000 dikumpulkan, ini bisa Nah, luar membangun biasa. rumah sakit. Iya, Luar betul. biasa. Rumah sakit Islam. kan? Luar biasa, luar biasa. Nah, jadi itu ya, teman-teman. Jadi apa itu infak 1000 dan gedung 1000 rupanya sangat fundamental ya, dari hal yang menurut kita sederhana ya, uang 1000 ya, mungkin hal yang nggak terpikirkan, kemudian malah bisa membuat satu gedung, dan itu fakta ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di channelnya Usuluddin TV, di situ ada gedung 1000-nya, nanti kita akan tag-kan. Jadi memang itu nggak hanya teoritis, itu fakta. Yang berikutnya, Abi, kita bicara tentang Komite Mahkamah Taubah nih. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman juga butuh penjelasan mengenai hal tersebut. Ya. Jadi pesantren Usuluddin ada peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Betul. Dan itu sudah diinformasikan ke wali santri dan ke semua ke santri-santri. Betul. Kemudian ada juga sanksi-sanksinya. Betul. Setelah itu kita mencoba mengingatkan terus kepada anak-anak untuk tidak melanggar peraturan-peraturan itu. Betul. Sehingga mencintai kita dengan anak-anak itu ya mencoba kita istiqomah mengingatkan, menasihati dengan itu. Betul. Nah, ternyata masih ada juga anak-anak kita yang melanggar, masuklah namanya Komite Mahkamah Taubah. Iya. Jadi intinya setelah masuk mahkamah itu jadi taubat. Menyadari, ada proses penyadaran di KMT itu. Sehingga iya. kadang-kadang dia menangis. Begitu. Karena kita sentuh bahwa Iya. apa yang dilakukan itu salah. Betul. Apa yang kamu lakukan itu menyakitkan orang tua dan lain-lain. Pokoknya A sampai Z-nya lah ada proses penyadaran. Kemudian yang lain tugasnya itu bukan saja memberikan nasihat, tetapi KMT itu mencatat prestasi dan pelanggaran. Iya. Jadi kalau ada wali santri mau tahu perkembangan anaknya, cukup satu pintu KMT itu. Jadi sudah tahu prestasi dan pelanggaran anak. Dia Bagaimana Pak Yai atau Pak Ustadz, anak saya selama ini perkembangannya sudah ada prestasi, ada pelanggaran. Ini yang kita kembangkan seperti itu, karena kita berangkat pengalaman ketika kita menanyakan ke satu tempat, kalau mau tahu bagaimana perkembangannya bahasa, ke bagian bahasa. Kalau mau ke pramuka, jadi banyak pintu. Luar kalau kita biasa. satu pintu. Betul. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman, di pesantren itu rupanya kalau saya dengar secara detailnya itu lebih bagus gitu kan. Jadi anak salah itu diberikan satu wadah, lembaga untuk menyadarkan, bukan untuk dieksekusi bahwa salah gitu. Ini luar biasa. Jadi pembelajaran untuk kita bersama. Berikutnya, Bibi, kita bicara tentang pesantren teladan nih, sebagai satu lembaga yang jadi rujukan anak-anak muda, kemudian rujukan secara religi, Ki.
religi. Jadi kita mau dialog mengenai pesantren teladan seprovinsi Lampung nih yang diplotkan ke pesantren kita. Mohon ceritanya sih Bi, seperti apa itu? Bagaimana untuk mencapai hingga level itu? Ya, di pesantren teladan di tahun 2012, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung itu mengadakan lomba pesantren mulai dari kabupaten. Dari kabupaten, alhamdulillah Lampung Selatan itu Usuluddin yang dinobatkan. Betul. Kemudian masuklah ke atas, ke Provinsi Lampung dari 10, kemudian 5. Setelah itu ada beberapa item yang dinilai. Itu ada 11 item, mulai dari kurikulum, mulai dari prestasi, manajemen, sarana prasarana dan lain-lain. Oke. Nah, pada saat itu ya subhanallah alhamdulillah kita diundang oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung pada waktu itu untuk apa ya istilahnya Pak Yai untuk bisa hadir untuk menerima penghargaan. Dan kita tidak tahu pada waktu itu juara berapa. Luar Ya, biasa. pada waktu itu masih dirahasiakan Surprise. ya. Jadi ternyata pas pengumuman itu kita menjadi juara 1. Subhanallah alhamdulillah. Wah, Masya Pada Allah, saat luar itu kita biasa. sama teman-teman sebenarnya ayo kita berbuat dengan penuh kesungguhan. Apa yang potensi apa yang kita bisa kembangkan. Betul. Gitu. Kedisiplinan kita, sistem kita yang jelas wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, mari kita betul-betul memaksimalkan ikhtiar dan usaha Betul. dan doa. Nah, tapi subhanallah alhamdulillah kita diapresiasi menjadi pesantren terbaik se-Lampung Wah, dan luar berkah pada biasa. waktu itu. Ya, Wah, karena media sosial meliput itu luar semua. biasa. Dan pada waktu itu kita diberikan penghargaan itu 2 orang untuk umroh, Ya, kemudian juga 100 juta itu betul. kita dapat Case penghargaan money-nya, oke. ya. Kemudian berangkat ke Jepang pada waktu itu. Wah, Subhanallah dan lain-lain. amazing. Luar biasa ya. Berangkat dari prestasi itu kan Mm, kita akan bicara mengenai forum komunikasi pondok pesantren. mm, mm. Jadi memang seperti apa itu FKPP itu, Bi, menurut Abi? Ya, jadi kan pondok pesantren itu ya di Lampung Selatan khususnya itu hampir 98 lebih ya sekarang ini sudah. Ya, jadi masing-masing. Nah, kita ingin betul dengan adanya forum komunikasi pondok pesantren ini, ya pondok-pondok ini yang sudah maju itu bisa sharing of experience, bisa memberikan pengalaman, kemudian wawasan dan pengetahuannya kepada pondok-pondok yang lain Oh, gitu betul. sehingga bisa berbagi lah pada waktu itu. Betul. Sehingga dengan adanya forum komunikasi pondok pesantren ini ya berkah lah. Kita bisa membantu pondok-pondok yang ya istilahnya belum berkembang menjadi berkembang apapun bentuknya. Nah, itu yang kita inginkan. Betul, betul. Ya. Luar biasa sih. Mm-mm. Kemudian saya sedikit penasaran ya mengenai life skill dan organisasi yang ada di Usuluddin sih, Abi gitu gitu. Kemarin beberapa kali saya juga coba visiting ke pesantren dan melihat dan lihat life skill dan organisasinya sangat luar biasa. Kalau menurut Abi seperti apa? Bagaimana cara membentuk mereka untuk di life skill dan organisasinya? Ya, jadi anak-anak itu karena kita sampaikan tadi bahwa pesantren usulnya adalah wahana pendidikan dan ibadah. Harapan Betul, kita anak-anak kita nanti setelah pulang dari pesantren ini bisa mengembangkan kemampuannya itu di masyarakat. betul. Seperti kemampuan dai, kelompok dai ya istilahnya, kemudian Iya, komputer, iya, kepramukaan, kemudian juga kaligrafi betul. dan lain-lain, kemudian bahasa, eh, tahsinul Quran, tahfidzul Quran dan lain-lain. Bahkan sekarang ini ada peternakan, perikanan, perkebunan dan Wah, lain. luar Subhanallah. biasa. Jadi harapan kita ini santri itu nanti ya nggak nganggur lah di pesan apa Ah, di masyarakatnya nanti betul betul itu. Abi, Bahkan bisa luar biasa. nanti membantu masyarakat yang lain kan itu yang Luar biasa, sangat jadi luar biasa bisa ya. mandiri pesantren. Betul betul, Mm-mm, sangat luar mm-mm, biasa. Berikutnya, setelah santrinya dengan pola pendidikan yang mm-mm. luar biasa, kemudian menggunakan pendekatan life skill, untuk dewan gurunya seperti apa, Abi? Ada semacam halaqah atau seperti apa? Ya betul. Jadi kita sepakat bahwa bagaimana santri itu akan berkualitas Betul. kalau guru-gurunya tidak berkualitas. Nah, itu. Itu oleh karena itu kita mengadakan ada halakoh dewan guru. Halakoh dewan guru itu muatannya satu, ya bagaimana peningkatan kualitas guru. Oke.
pengajian kitab-kitab, ya istilahnya Nahul Wadi, grammar dan lain-lain. Kemudian di situ juga kita evaluasi. Jadi guru-guru punya program, kemudian program minggu ini apa, setelah itu kita evaluasi minggu depannya. Seperti itu. Jadi memunculkan program dan program yang sudah dilaksanakan itu kita evaluasi. Kemudian juga dalam halakoh itu ya ada tausiah dari saya. Stresi ya supaya kan al imanu yazidu wa yanqus, iman tuh naik turun ya. Bagaimana terus seperti HP kalau nggak dicas kan. Jadi kita ingin betul-betul terus dicas lah. Betul Abi. Jadi ini pertanyaan terakhir nih Abi dari Ya. teman-teman di netizen gitu kan. Mereka tuh anak-anak muda juga sebenarnya pengen lah mendalami religi lebih serius gitu kan. Saran untuk Abi khususnya untuk rekan-rekan yang tidak berada di dalam pesantren, apa yang harus mereka lakukan di masa-masa mudanya sih menurut Abi? Ya sekarang ini ya media untuk tempat untuk belajar banyak ya istilahnya. Seperti kita sendiri ada Festival Dai Indonesia. Betul. Jadi disitulah bisa kemampuan untuk dai-nya bisa dikembangkan. Kan? Iya. Dengan ada Festival Dai dan kita juga ada penghargaan-penghargaan kan untuk itu bisa termotivasi untuk latihan terus. Ini program tahunan. Iya. Dan harapan dan kita juga pondok pesantren itu membuka pengajian akbar sebulan sekali. Itu bisa datang ke pesantren Usuluddin untuk ngaji. Dan kita juga terbuka untuk yang ingin belajar sebenarnya, untuk belajar apapun di pesantren Usuluddin kita buka. Saya sendiri sebagai pimpinan pondok itu bisa ya membuka lah betul. Siapapun yang mau ingin belajar. Luar biasa. Bisa melalui media sosial ya, atau bisa juga melalui HP. Betul. Nah, tuh luar biasa ya teman-teman netizen yang kemarin sempat koordinasi dengan kami di office. Alhamdulillah kita telah berhasil mendatangkan tokohnya yang teman-teman inginkan dan banyak ilmu yang bisa kita ambil. Saya mewakili teman-teman di studio, terima kasih banyak Abi, dan mohon maaf kalau banyak hal yang belum bisa ditanyakan lebih lanjut. Nah, kita inginnya sih ada part berikutnya gitu, kita akan bicara detail karena terus terang teman-teman masih penasaran mengenai UMKM ya. UMKM di pesantren yang memang menjadi salah satu rujukan produksi yang ada di nasional gitu. Mungkin kita akan bahas berikutnya mengenai itu. Mungkin cukup sekian ya rekan-rekan pemirsa, dari terima kasih Dr. Rafiq. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf kalau belum keren banget ya, tapi berikutnya nanti kita mau hadirkan membahas khusus UMKM-nya Usuluddin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi juga mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Mudah-mudahan pabrik Lampung berkah-berkah dan bermanfaat. Amin. Dan mohon doa juga mudah-mudahan pesantren Usuluddin menjadi pesantren yang amin dan mutmain dan mubarakah insyaallah. Terima kasih Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.